Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, hari ini kita sama-sama akan dilawat Tuhan dengan sebuah firman yang diberi judul tubuh duniawi versus tubuh sorgawi. Jadi Bapak Ibu, manusia itu sebenarnya adalah manusia rohani, atau manusia itu sebenarnya tubuhnya tubuh sorgawi yang tinggal di dalam tubuh duniawi atau tubuh jasmani. Nah, konsep ini harus pertama-tama kita tahu, karena Tuhan menciptakan kita dan mengirim kita ke dunia ini tentu ada rencananya. Tidak ada seorang menciptakan sesuatu itu tanpa tujuan, itu tidak ada. Apapun yang dilakukan, saya menanam bunga yang indah dengan tujuan, kalau saya duduk-duduk di depan pintu, saya melihat bunga itu dan menikmatinya. Sama, itulah sebabnya hari ini kita belajar tentang tubuh dunia versus tubuh sorgawi. Nah, kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 37 dan 3-58, di situ perikopnya berbicara tentang kebangkitan tubuh. Berarti tubuh kita yang sesungguhnya itu tubuh sorgawi itu dibangkitkan. Yang tidak dibangkitkan adalah tubuh duniawi atau tubuh jasmani. Oke, kita hanya baca tidak sampai ayat 58, nanti Bapak Ibu di rumah bisa membacanya. Di sini dikatakan ayat 37, dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lainnya. Bapak Ibu pernah lihat biji ya, kalau orang-orang pertanian kayak Pak Daniel dan teman-teman yang lain itu paham sekali. Nah, sebenarnya kelihatannya tidak berbentuk, padahal di dalam biji itu tuh ada potensi. Misalnya sekarang lagi many avocado, banyak alpukat ya. Nah, di dalam bijinya alpukat itu waktu kita makan kan kita lempar dia, kita buang sampah lah di mana-mana aja, yang kita makan kan dagingnya. Padahal bijinya itu di dalamnya ada pohon alpukat yang besar dengan ribuan buah yang kita belum lihat. Itu akan terjadi jika kita planted, kita tanam. Itulah sebabnya dikatakan yang kita tanam, yang kita taburkan, yang akan tumbuh itu biji yang tadinya tidak berkulit tapi di dalamnya ada potensi. Tahukah kita bahwa tubuh kita di dalamnya ada kehidupan surgawi yang hidup di dunia ini? Ayat 38, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. 39, bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Nah, Bapak Ibu, jadi setiap tanaman saja sudah ada potensinya, tubuhnya sendiri. Tidak mungkin saya tanam jeruk nanti yang tumbuh itu apel, itu nggak mungkin. Karena di dalam biji jeruk itu ada potensi. Dan itu yang Tuhan dikatakan tadi ayat yang ke-38, seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi saya dan kita semua, masing-masing orang walaupun kembar itu berbeda. Masing-masing kita ini spesial di mata Tuhan. Berbeda, tidak ada potensi yang Tuhan tanam di dalam kita yang perlu kita tarik keluar. Kalau dunia pendidikan berkata, kalau kita lihat anak, kita mesti lihat apa yang mau kita lihat. Kalau kita lihat dia presiden, kita lihat dia dokter, kita lihat dia gubernur, kita mau tarik potensinya keluar. Sehingga kita mendidik itu dengan full of energy, sangat hebat, punya hati yang cinta. Nah, Bapak Ibu, Tuhan memberikan kepada kita, setiap orang tuh beda-beda, jadi tidak usah iri hati, tidak usah bersaing. Itu mah duniawi banget, nggak usah. Enjoy aja hidupmu. Mau bikin rambut panjang kayak, mau kasih putih kayak, mau kasih bandol kayak. Saya belajar dari Ibu Mary luar biasa, enjoy sekali hidupnya. Ya,
Enjoy saja Bapak Ibu. Karena kita masing-masing Tuhan memberikan bagi kita itu masing-masing potensinya sendiri. Jadi kita harus lihat potensi kita ini apa untuk kita mau kembangkan, ya. Karena masing-masing itu beda. Sekali lagi saya katakan, Tuhan itu memberikan kepadanya suatu tubuh yang dikehendakinya, bukan kehendak kita. Saya lahir dari keluarga pelukila, itu bukan kehendak saya, tapi Tuhan menghendaki saya di situ. Saya jadi seperti ini bukan kehendak saya, tapi Tuhan mau saya seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, kita harus benar-benar ingat bahwa kita sedang melawan tubuh duniawi. Karena kita ini adalah tubuh sorgawi. Ayat yang ke-40. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kenapa? Kalau tubuh duniawi itu kita kelihatan. Ya, hari ini Ibu Melsa begitu masuk ada teman Sri Kandi satu bilang, wih Cinderella, sampai bilang biar ya kau menikmati nah. Ya toh, kemuliaannya beda, karena ini tidak kekal. Ini tidak kekal. Tetapi pertanyaannya, berapa banyak investasi yang saudara berikan untuk tubuh yang tidak kekal? Makan saja berapa? Untuk tubuh yang tidak, sekolah aja berapa sampai doktor? Wong kita S2 aja 8 juta, Pak dosen minta maaf, mahal banget. Gitu kan? Ya kan? Tapi itu untuk tubuh yang tidak kekal. Ya, tadi di video kita yang pembukaan dia bilang kalau kita mau panjang umur tuh mahal biayanya. Tubuh jasmani ini kalau mau panjang umur mahal biayanya. Karena apa? Makan aja harus sehat. Ya. Minyak aja harus olive oil. Teman saya yang ada di Australia, teman dekat sampai rasa saudara, dia orang Jerman, dia insinyur yang bikin-bikin jalan di Australia. Saya tiap kali kalau ke Australia pasti tinggal sama dia. Pasti. Kalau tinggal di orang lain pun saya tetap usaha untuk tidur 2-3 hari. Kenapa? Karena di dalam rumahnya tuh makanannya itu semuanya berkualitas. Wong dia beli minyak zaitun aja harus pergi ke tempat yang petaninya langsung bikin sendiri dan itu harus beli 10 liter. Sayur-sayurannya berkualitas. Ini Ibu Wila sudah tinggal sama saya dan dia. Orang saya coklat aja tidak percaya coklat Australia, coklat aja Jerman. Tapi dia awet muda, cantik. Baru saya mengerti, oh iya ya kalau hidup mau panjang umuran sehat itu mahal. Mahal Bapak Ibu. Tapi itu hanya duniawi yang akan binasa. Nah, kita sudah investasi begitu luar biasa. Investasi begitu luar biasa. Dia ajar saya, Melse, lu kalau beli apa-apa tuh mesti beli untuk investasi. Lu jangan beli untuk sampah. Baru saya duduk, what you mean? Dia bilang, lu tahu nggak kalau lu beli sepatu begitu kan lu suka model. Bulan depan sudah rusak, lu bawa sampah di dunia. Kan sampah di mana-mana tuh karena apa? Beli barang murah habis angka buang beli lagi. Beli barang murah habis angka buang beli lagi. Beli barang murah habis angka buang beli lagi. Jadi beli itu barang yang investasi. Lu lihat saya pempanci, umur berapa Bapak John di pempanci? 35 tahun, tapi mengkilat. Ini panci 35 tahun. Iya, ini 35 years old. You see? Jangan pakai sembarang-sembarang ya di dalam beta. Hah? Kenapa? Oh ya, terus dia bawa saya. Mari saya bawa kamu beli sepatu taman yang Jerman punya. Saya bilang, beta sana ada uang. Sudah beta investasi selalu. Jadi sekarang kalau Edi pakai, dia bilang, kok lu cepat-cepat cuci bersih kasih di mampas lemari. Karena itu sapu taman saja uang Indonesia 3,5 juta. Itu untuk sapu taman. Tapi dia bilang, lu tahu nggak ini nanti kalau lu pakai 35 tahun baru rusak. Memang buatan Jerman, bagus banget, tanya Ediksa, bagus banget memang itu sapu. Nah itu untuk jasmani Bapak Ibu. Pertanyaannya jasmani akan selesai. Bagaimana dengan tubuh rohani kita? Bagaimana dengan tubuh surgawi kita? Berapa banyak investasi yang kita berani berikan
untuk tubuh sorgawi kita yang notabene-nya kekal selama-lamanya, tidak pernah akan mati. Iblis mencoba merayu kita untuk memperlihatkan kesombongan, keangkuhan dengan penampilan jasmani. Kalau kita nggak punya mobil tuh rasanya kita tidak ada harga diri. Yang bilang siapa? Nggak ada. Kalau kita tidak punya rumah tuh rasanya kita semua, wih kita nih orang miskin di bawah dunia. Siapa? Kok Paulus juga tidak punya rumah? Mari Bapak Ibu, hari ini kita terbuka oleh Allah Roh Kudus. Karena kalau tanpa Allah Roh Kudus memberitahu kepada kita, kita tidak akan punya pewahyuan. Pewahyuanlah yang membuat kita bisa melakukan firman Tuhan. Biarlah hari ini kita sama-sama mendapat pewahyuan tentang pentingnya investasi tubuh sorgawi. Sangat terlalu amat penting. Karena itu dia katakan kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Karena kemuliaan tubuh surgawi itu kekal. Mari kita mempraktekkan hidup tubuh surgawi di dalam tubuh jasmani. Kalau kita memperhatikan dan mempraktekkan tubuh surgawi itu dalam tubuh jasmani, yang sedikit jadi banyak. Percaya aja. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada uang jasmani, tapi ada uang duniawi, tapi ada uang sorgawi. Uang sorgawi itu contohnya Yesus bilang sama Petrus, pergi ambil uang di mulut ikan. Itu uang sorgawi. Nah kalau saudara tidak mau mempraktekkan uang sorgawi, that is your problem, not my problem. For me, I like to practice. Kalau saya suka praktis yang hal-hal sorgawi. Saya selalu bersaksi di mana-mana, sampai kemarin di Timur Leste pun saya bersaksi. Saya mempraktekkan uang sorgawi untuk visa sekolah anak saya 3 miliar. Nggak ada $1 pun. Saya bilang lu bawa aja. Dalam perjalanan tiba-tiba nanti akan ada slip di situ 3 miliar untuk kamu kuliah S1. Sebab kuliah S1 itu tidak bisa kalau di Australia, kan tidak ada beasiswa ya Pak ya. Dan kuliah S1 itu teman-teman, itu yang kuliah S1 di Australia itu saya ketemu. Itu anak-anak jenderal, anak menteri, anak Pak Yudhoyono, anaknya yang punya RCTI, ya, anak yang punya besar-besar. Jadi anak saya itu bergaul dengan orang-orang besar. Saya bilang kamu jangan takut, kamu punya supply itu sorgawi. Jadi tercantum. Jadi kita jangan bilang gini, wih kita nih kasihan, kita nih miskin. No, Yesus sudah menjadi miskin supaya you and me become rich. Supaya kita menjadi kaya. Mari kita praktekkan tubuh surgawi di dalam tubuh jasmani. Karena kemuliaannya beda. Saudara lihat, Yesus mempraktekkan makanan surgawi dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Sisa berapa? 12 bakul. Kita hanya bisa mempraktekkan tubuh surgawi dalam tubuh jasmani. Tidak ada cara lain melakukan firman. Karena itu iblis bilang, sudah lu dengar tapi lakukan jangan mau. Lu tahu tapi tidak usah lakukan. Nah tubuh sorgawi itu prakteknya adalah buah-buah roh. Tapi tubuh duniawi prakteknya adalah buah-buah daging. Salah satunya roh perpecahan. Itu praktek tubuh jasmani. Makanya kelihatannya ada buka gereja di mana pada rame di sana. Ada buka seperti orang mall aja. Karena dia tidak tahu, dia pikir dia beribadah itu tubuh jasmani yang beribadah. Padahal Alkitab bilang jika kalau kamu menyembah dalam roh. Karena Allah itu adalah roh. Berarti yang kita praktekkan adalah tubuh sorgawi. Ya. Bapak Ibu, 41 kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Nah, kita tidak bahas ini karena kalau kita bahas ini kita sudah bahas ilmu antariksa, enggak ya? Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ini hanya satu gambaran betapa Tuhan kita, Allah kita heran dan besar. Dia hebat, dia luar biasa. Tidak ada yang sama. Jadi betapa kita saling membutuhkan. Boleh nggak bilang kanan kiri? Saya sangat membutuhkan kamu. Kalau dekat suami atau istri bilang, aduh kamu satu-satunya di dunia untuk saya. Tidak ada yang lain, tidak boleh yang kedua, tidak boleh yang ketiga.
Ayat 42, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Nah, hari-hari ini kita sedang merenungkan tentang tubuh jasmani Tuhan yang ditanam, tubuh jasmani Tuhan yang dipenggal-penggal, yang dihancurkan. Saudara kalau hanya lihat film saja, saudara tidak bisa, tidak kurang kurang melihat semua penderitaan Kristus. Tapi oleh anugerah Tuhan, saudara yang sudah berangkat ke ikut tur Israel, tur rohani itu, saudara bisa lihat di sana bagaimana perjalanan via dolorosanya Kristus itu mengerikan banget. Dia akan masuk di dalam lubang, ngeri, pokoknya ngeri. Itu semua dia lakukan untuk kita punya tubuh sorgawi diselamatkan. Kalau kita tidak punya tubuh sorgawi di dalam tubuh jasmani, Yesus nggak perlu mati untuk kita. Tapi karena Yesus tahu tubuh sorgawi ini harus pulang di surga, di mana aku berada, aku mau kamu berada bersama-sama dengan aku. Karena itu Yesus mau berkorban untuk kita. Yesus mau menderita untuk kita. Yesus mau disalibkan untuk kita, yang mestinya kita tuh binasa selama-lamanya. Binasa secara tubuh duniawi, tapi binasa juga secara tubuh sorgawi. Tetapi karena tubuh sorgawi itu tubuh yang Kristus berikan waktu dia hembuskan napas kepada Adam, dan ketika Adam berdosa, lalu Adam punya kehidupan, tubuh sorgawi itu mati, maka Yesus bilang sama ular, lu lihat ya, keturunan perempuan ini akan menginjak kepalamu. Dan keturunan perempuan itu Kristus yang telah menginjak kepala ular, sehingga hari ini saya dan Bapak Ibu bisa mengenal Tuhan. Kita bisa mempraktekkan kehidupan tubuh sorgawi di dalam tubuh jasmani. Saudara jangan lihat Ibu Mel dan Pak John ada uang, Tuhan deket hanya punya uang sorgawi. Kalau ketong perlu tuh pasti ada, pasti, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Jadi mari Bapak Ibu, mari kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Hiduplah karena tubuh rohani ini akan dibangkitkan. Bayangkan kalau tubuh rohani ini dibangkitkan lalu dilemparkan di dalam hidup kekal penderitaan. Kasihan, karena itu kupanggo harus kita bangkitkan. Saudara ketemu orang dong sone mau terima, tabur saja. Karena Tuhan bilang ada yang menabur, ada yang menyiram, tapi pertumbuhan datang dari Tuhan. Jadi jangan bilang begini, nanti doma beta malu begini-begini. Jangan kasih tahu mereka. Saya lihat orang-orang nih, saya bilang, pokoknya saya belanja ketemu siapa saya tanya. Nanti dia bilang, oh sudah ya ibu begini. Oh nah baik, kalau sudah nah puji Tuhan. Begitu. Bapak Ibu, karena kita akan bangkit. Kita akan apa Bapak Ibu? Bangkit. Nah, kita lihat yang pertama adalah prinsip ilahi. Tuhan memberikan pertumbuhan sesuai kehendaknya. Tidak ada kita bertumbuh sesuai kehendak kita. Enggak ada. Jadi kita ini seperti anggota-anggota tubuh, Yesus bilang, yang berlainan tapi saling melengkapi. Coba kalau ibu jari mengomel-mengomel dengan mata, bagaimana? Kita praktek aja. Semua fungsi-fungsi organ tubuh kita ini ada fungsinya. Ada fungsinya. Misalnya ibu jari ini kan kekuatan. Kalau lu nggak ada ibu jari, lu pegang ini saya gampang. Tapi kalau ibu jari ini mengunci, maka pegangan itu menjadi kuat. Jadi tidak ada satu pun di dalam ruangan ini menjadi keluarga rohani kita itu tidak penting. Semua kita penting dan berharga. Kalau kita mempraktekkan potensi itu, kita lihat hidup kita sebagai manusia-manusia surgawi itu dialami setiap hari. Setiap hari Bapak Ibu. Karena pertumbuhan itu sesuai kehendak. Paulus menjelaskan bahwa setiap jenis makhluk memiliki tubuh yang berbeda sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, sama seperti benih yang ditanam akan tumbuh sesuai dengan jenis. Tadi saya sudah panjang lebar. Demikian pula tubuh kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Tetapi Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih mulia.
Jadi kalau kotong bilang, wih rambut keriting hitam jelek, biar itu tubuh jasmani, tapi tubuh surgawi lu belum tahu. Ya, ditanam dalam kenan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Jadi jangan, ya berharga. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Siapapun manusia yang kita jumpai itu mereka berharga. Dan kita mesti menghormati mereka. Jangan sok karena kita punya uang, kita punya kedudukan, ya, jangan. Dan juga kita anak-anak Tuhan, coba kita jangan sebarkan hal-hal negatif. Misalnya contoh, saya tahu kelemahan Emi Panggidai. Semua orang kan punya kelemahan, tidak ada satu manusia di bawah langit ini yang sempurna. Ya udah saya aja sama Emi didoakan. Jangan nanti ketemu dengan Agus bilang, "Lu tahu Emi gini." Kasihan Agusnya. Dia mendapatkan apa? Penyakit yang tidak kita lihat secara jasmani, tapi tubuh surgawinya sakit. Akhirnya Emi soalnya bikin apa-apa deh Agus. Emi lihat Agus lihat Emi, Agus tidak suka. Loh, Emi kaget. Kenapa ya Agus kan suka beta? Karena Agus telah sakit. Jadi saudara, kita harus saling pastikan. Coba lihat kiri kanan, jangan sampai ada yang suka satu dengan yang lain di sini. Ya, percaya bahwa kita nih sangat saling mengasihi. Makanya Tuhan bilang kan, halo umat Tuhan, kamu harus membagi segala sesuatu dengan mereka yang mengajarkan firman. Jadi jangan lupa kalau ada jagung, kirim ke sekotok. Maksud saya gini, kita saling mengasihi. Ya, kemarin karena saya terkagum, suami saya membuat tempat tidur dari rumah, tapi itu sebenarnya tempat tidur. Tapi rumah dari kayu, tapi itu tempat tidur di lapangan-lapangannya. Saya foto-foto tuh, saya iseng-iseng bilang rumah retret. Kasihan ibu saya, Ibu Mary, sudah diserbu orang. Kak bisa kok mau booking kok, bisa kok mau booking. Fani semua ngomong, mama ini sembarangan. Bilang sonde mama, dia makanya jangan sembarang-sembarang. Orang rupanya bertanya, tadi malam juga begitu jam 9, Ibu alokasi di mana? Kau bisa booking tanggal begini kok. Bebel nanti baru beta kasih ya, nanti hubungi dengan Ibu Merisa. Kita nih harus saling mensupport. Jadi kalau kita lihat teman kita ini lagi bikin apa, kalau saya bisa support dia, saya harus support. Jangan bilang frek, dokter Tenggo itu di urusan, ngapain beta urus-urus? Tidak bisa. Karena Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang Tuhan kehendaki untuk kita saling mendukung dan mensupport satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Jangan kita cuek masa bodoh aja, tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Lalu kalau kita sudah saling mensupport, kita jangan rasa hebat bahwa itu karena saya, enggak ada. Semua karena Tuhan. Ya. Semua karena Tuhan. Tuhan telah menyiapkan suatu kehidupan yang lebih baik bagi kita. Jangan terpaku pada keadaan tubuh duniawi atau jasmani kita sekarang. Ya, jangan sedikit beli baju baru, sedikitnya persembahan berapa, baju berapa. Iya toh? Sebentar juga, mama paket datang, foto. Bebel lu main beli terus persembahan berapa? Mama ini karang-karang tak? Anda mama hanya tanya sah. Soalnya jangan sampai kita terpaku dengan duniawi jasmani kita. Bikin rambut di salon berapa? Persembahan berapa? Lah ini terus terang. Padahal saudara tahu, persembahan yang saudara berikan itu bukan untuk gereja, untuk saudara sendiri. Itu tabungan saudara di sorga nanti. Karena apa yang tersisa bagi kita di sorga adalah apa yang pernah kita beri di dunia. Sekali lagi, apa yang tersisa nanti di sorga adalah apa yang pernah kita berikan di dunia. Jadi Tuhan kasih kita di dunia ini untuk persiapan sorga, bukan untuk dunia. Jadi janganlah terlalu konsentrasi. Di dunia ini Tuhan mau kita sukses secara dunia untuk kita punya persiapan sorga. Karena Tuhan sudah bilang bahwa kamu akan menjadi raja-raja nanti di sana. Nah ini untuk mencapai ke sana, iblis akan menghalangi saudara semaksimal. Sehingga Alkitab di dalam Efesus berkata, Efesus 6, peperangan kita bukan melawan darah dan daging,
tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Ada 4-5 hierarki peperangan kita. Kenapa? Karena kita ini tubuhnya adalah tubuh sorgawi, bukan tubuh duniawi. Sehingga peperangan kita itu peperangan dengan roh-roh. Karena kita ini roh masalahnya. Ya, sehingga iblis akan membuat kita percaya apa yang kelihatan. Padahal Tuhan bilang apa yang kelihatan ini sementara. Apa yang tidak kelihatan itu yang kekal. Tetapi kita karena masih hidup di dunia jasmani yang kelihatan, sehingga kita konsentrasinya kepada jasmani yang kelihatan. Kalau kita nggak tampil, kita nggak keren, kita nggak ini, aduh rasanya bagaimana? Ya, tidak bisa Bapak Ibu, mari. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar bagi kita. Jadi jangan terpaku dengan keadaan tubuh duniawi. Jangan saudara takut dengan masa depan anak-anak saudara. Karena mereka itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kasih saja iman sama dia. Saya selalu bilang sama Pak John, saya tidak percaya apa yang saya lihat kepada saudara, anak-anak saya, ponakan-ponakan saya yang sudah lama saya didik mereka dalam Tuhan, yang hari ini kelihatannya mereka jauh dari Tuhan. Saya tidak percaya semuanya. Yang saya percaya firman Tuhan itu kekal dan tidak ada yang gugur. Itu yang saya percaya. Percayalah, anak-anak yang kita didik dalam Tuhan. Iblis putar balik sama kita untuk lihat mereka gagal, mereka berontak, mereka ini. Jangan percaya. Karena firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum dia melakukan apa yang disuruhkan kepadanya. Itu percaya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah ucapkan firman, ingat firman itu Allah sendiri. Dan firman itu tidak gagal. Dia tidak lapuk, dia tidak dimakan oleh ngengat, pokoknya tidak rusak. Kalau benih, saya lihat teman-teman saya, kalau saya ke Australia kan suka kasih benih untuk pulang tanam. Beta taruh, bebes kebanyakan taruh begitu, lupa kok sibuk sana sibuk sini. Belihat gini ekeknya kalau dah luar sana bisa ditanam lagi. Tetapi ingat benih firman tidak pernah ada kadaluarsa. Karena itu kekal, kemuliaannya kekal. Jadi percayalah, anak-anak kita di dalam Kega yang sekolah Alkitab, orang tua yang punya anak tidak mau kirim sekolah Alkitab, rugi sekali. Kenapa? Kalau sekolah jasmani do antar, bayar, rela, tapi sekolah kebenaran do nggak mau antar. Itu iblis, supaya kita konsentrasi pada hal-hal yang fana, hal-hal duniawi, sehingga kita tidak pernah akan mendapat kekayaan sorgawi dalam kekekalan. Jadi mari percayalah, segala sesuatu Tuhan sedang siapkan lebih besar dari yang sekarang. Yang kedua Bapak Ibu, tubuh duniawi itu versusnya tubuh surgawi. Paulus menggunakan perumpamaan tentang benih yang mati untuk menunjukkan bahwa tubuh kita sekarang bersifat fana, lemah, dan dapat binasa. Tetapi dalam kebangkitan, tubuh kita akan dibangkitkan dalam kemuliaan, kekuatan, dan ketidakbinasaan. Hidup kita di dunia ini adalah persiapan menuju kekekalan. Sekali lagi, boleh kita baca sama-sama? Hidup kita di dunia ini adalah persiapan menuju kekekalan. Fokuslah pada nilai-nilai surgawi, bukan hanya yang sementara di dunia ini. Saya aja kadang tanya nih Pak John, saya tiap malam tuh tidur tuh jam 1, karena apa? Fokus kuliah. Kan malu dong, udah tua baru tidak tahu kuliah, tidak mengerti. Tetapi saya baca firman cepat-cepat. Lu Roh Kudus bilang, lu nih. Akhirnya saya sekarang baca firman. Saya apapun terjadi saya harus baca firman. Biar mau mengantuk tutup mata, saya harus baca firman dan tulis. Nah saya ini bikin grup, teman-teman dong bosong pun materi-materi, mengajar, pekerjaan kantor, bosong bisa meteh. Kok beta meteh Nah karmana dengan hal-hal surgawi. Iblis memang konsentrasinya begitu untuk kita, supaya kita nggak ada punya apa-apa di sorga. Jadi pikir kita masuk tuh, kok hanya menangis kekal, tinggal di bawah pohon. Nggak ada punya apa-apa. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu, mari kita fokus pada nilai-nilai surgawi, bukan hanya yang sementara di dunia ini. Hidup dalam perspektif kebangkitan, bukan sekedar teori, tetapi harapan yang
nyata bagi kita. Kita dipanggil untuk hidup dengan iman. Memahami segala sesuatu yang kita alami di dunia ini hanyalah proses menuju kemuliaan yang Tuhan siapkan. Sekali lagi, yang tersisa di surga adalah apa yang pernah kita beri di dunia. Ya. Jadi kalau kita beri hidup kita untuk orang lain, nanti di surga kita senang. Jangan takut menghadapi penderitaan atau kelemahan tubuh saat ini. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Hidup dengan perspektif kekekalan, prioritaskan pertumbuhan rohani dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Prioritaskan Bapak Ibu, sekali lagi prioritaskan kehidupan rohani. Kalau hari Rabu 1 jam aja kan, jam 6 sampai setengah, 1 jam setengah, datang duduk di rumah keluarga rohanimu. Ini rumah keluarga rohani kita loh. Nah kalau keluarga rohani hanya berkumpul saat-saat acara-acara rohani, bukan? Kalau keluarga jasmani kumpul saat-saat acara jasmani. Nah itulah sebabnya mari prioritaskan, ya, prioritaskan. Thank you and Lord Jesus bless you.